Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Alif Nuri. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Khairun Ternate dengan nomor peserta 201638016 NIM 10184220028. Saya merupakan guru di SMP Negeri 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi pada berikutnya. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nana silahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Baik anak-anak, berikutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Nama Pak, ada kegiatan P5. Ada lagi? Cuma satu yang nggak hadir? Oke. Berikutnya silakan kalian cek sekitar kalian apakah sudah bersih. Sudah? Kalian semua berdiri. Silakan cek baju kalian apakah sudah rapi atau belum. Sudah? Nah, silakan kalian berhadapan satu dengan yang lainnya. Silakan. Katakan kepada depan kalian fisika menyenangkan dan fisika menarik. Berikutnya, apakah kalian masih ingat pelajaran yang sudah kita lalui kemarin? Kemarin kita bahas apa? Bagus sekali. Mungkin dari anak-anak semua ada yang tahu apa itu tekanan hidrostatis? Saya, Pak. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada suatu zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Oke, bagus sekali. Tadi kamu udah tahu ya apa pengertian dari tekanan hidrostatis, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, dan apakah ada yang tahu contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan kita sehari-hari itu contohnya apa? Ada yang mau jawab? Ya, Pak. Bendungan di bagian bawah dibuat lebih tebal agar tidak jebol, karena semakin dalam tekanannya semakin besar. Oke, bagus sekali.
Oke ya, kalian sudah sangat menguasai apa yang sudah kita pelajari kemarin. Tadi dijelaskan oleh Mbak Aya bahwa semakin dalam itu kan tekanannya semakin besar, ya enggak? Nah, tentunya ada beberapa benda yang memang tahan terhadap tekanan hidrostatis, yaitu salah satunya adalah baja. Nah, baja ini biasa atau menjadi bahan dasar dari pembuatan kapal. Nah, kapal adalah salah satu contoh penerapan dari hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama adalah apa? Kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi konsep hukum Archimedes. Yang kedua, nanti kalian dapat menganalisis konsep hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang dan tenggelam. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis permasalahan atau memecahkan masalah terkait dengan gaya Archimedes. Kemudian yang keempat, kalian nanti dapat mengaitkan prinsip hukum Archimedes dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu nanti kalian dapat menampilkan hasil penyelidikan hukum Archimedes. Tentunya nanti kalian akan mempresentasikan hasil tersebut. Pertama, rencana pembelajaran hari ini nanti pertama kalian nanti akan diberi orientasi masalah atau permasalahan terkait dengan hukum Archimedes. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan dikelompokkan sesuai kelompok yang kemarin kita sudah buat. Kemudian yang ketiga, nanti kalian melakukan penyelidikan. Yang keempat, nanti kalian mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir, nanti kita ada namanya evaluasi pembelajaran. Nanti kalian mengerjakan beberapa latihan terkait dengan Archimedes. Baik, berikutnya yaitu penilaian hari ini yang ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap nanti ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Spiritual tadi salah satunya kalian sudah berdoa di awal pembelajaran dan nanti kita juga dengan berdoa. Kemudian yang penilaian sikap sosial itu ada mungkin nanti ketika kalian bekerja sama, kemudian kalian saling berdiskusi di situ, bagaimana kalian komunikasinya dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada penilaian pengetahuan, nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Kemudian ada penilaian keterampilannya yaitu penilaian unjuk kerja. Kalian ketika praktikum nanti dinilai. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, silakan kalian mengerjakan pretest dulu. Nanti kita pakai quizzes. Jadi silakan buka HP kalian, kita kerjakan dulu pretest. Silakan kalian join di sini ya. Baik, kita mulai ya. Waktunya sudah habis, saya akhiri ya. Ternyata yang tuntas ada 4 anak ya, yang lainnya masih di bawah 75 ya. Nah, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian semua bisa memahami dan menyelesaikannya dengan baik gitu. Oke. Karena ini masih awal, tentunya kalian belum terlalu memahami kan, mungkin ada yang asing, mungkin ada yang sudah belajar di rumah, mungkin seperti itu. Nah selanjutnya ya, paling punya permasalahan ini. Jadi yang pertama, saya minta salah satu siswa untuk melakukan demonstrasi di depan nanti terkait dengan kalian nanti mencampurkan antara minyak dan air. Silakan, siapa yang bersedia? Saya, Silakan Mas Fadil ke depan. Dan di sini ada minyak, di sini ada air. Silakan nanti Mas Fadil masukkan bersama.
Ini ya, untuk yang air kan posisinya di bawah, yang atas minyak. Nah, kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena massa jenis minyak lebih kecil daripada air, Pak. Oke, bagus sekali ya. Dan silakan kembali. Baik, bagus sekali tadi percobaannya yang dilakukan oleh Mas Fadil. Berikutnya adalah, nah ini ada sebuah besi ya. Nah, kalau saya celupkan, dia akan apa? Tenggelam. Ini besi yang kecil aja tenggelam. Kemudian ada permasalahan gini ya. Mengapa kapal selam maupun kapal laut yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Kenapa? Mungkin ada yang mau berkomentar? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Mungkin karena kapal mempunyai rongga, Pak. Oke, bagus sekali ya. Mungkin karena kapal memiliki rongga. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam melalui cara percobaan ya. Jadi kalian selesaikan masalah itu. Berikutnya, ini ada permasalahan kedua ya. Kita lihat video ini ya. Nah, itu ada orang yang membaca buku di air laut, di laut mati ya. Nah, ini ada permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana bisa manusia tadi bisa terapung di laut mati tanpa menggunakan pelampung. Apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Mungkin ada yang mau jawab? Ya, silakan. Oke, boleh ya, karena kadar garamnya tinggi sehingga massa jenisnya menjadi besar, mungkin gitu ya. Nah, nanti permasalahan itu kita pecahkan pada percobaan yang kedua nanti. Oke, baik anak-anak, berikutnya mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita memulai percobaan hari ini. Silakan, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita melakukan percobaan? Tidak ada. Baik, silakan kalian sekarang berkelompok, duduk berkelompok, berhadapan. Nanti untuk kelompoknya sama seperti yang sudah kita bentuk sebelumnya ya. Nah, silakan kalian duduk berkelompok. Silakan. Sudah berkumpul semuanya sesuai kelompoknya? Ini Pak Alif bagikan LKPD ya untuk memandu praktikum kalian. Baik, sebelum kalian melakukan kegiatan, ini saya pandu sebentar. Nanti kalian akan silakan buka halaman 2. Di situ ada, kalian nanti akan membuat perumusan masalah. Kemudian nanti kalian buat hipotesis dugaan sementara. Kemudian kalian melakukan percobaan ya. Di situ ada percobaan pada aktivitas 1. Kemudian nanti langkah kerjanya silakan diisi sesuai yang kalian lakukan. Jadi di situ belum ada langkahnya, kalian nanti menuliskan sesuai yang kalian lakukan. Nanti sebelum kalian percobaan konsultasikan dulu ke Pak Alif ya langkah kerjanya. Kemudian nanti kalian isi data hasil pengamatan dan kalian menganalisis data, kemudian membuat kesimpulan. Untuk percobaan kedua juga seperti itu ya. Dan nanti di akhir setelah selesai nanti kalian presentasikan. Baik, saya beri waktu 25 menit cukup ya. Oke, silakan. Di sini. Silahkan kalian praktikkan sesuai yang ada di gambar tersebut ya. Nah, nanti untuk prosedurnya silahkan di sini. Jadi kalian mengikut gambar itu.
Udah, tulis. Ini ditimbang ya. Ini dimasukkan timban, terus dimasukkan. Nah, ini dimasukkan. Dipindah sini. Udah gitu kan? Udah ya? Udah satu, Pak. Oh iya. Tadi udah tulis 2 toh? Nah sekarang dimasukin. Berapa ditulis ini? Ditulis. Iya, dimasukkan semuanya. Nah, enggak, di tengah aja. Dah. Dua. Ini udah belum? Nah sekarang dimasukkan. Nah sampai tengah aja. Ya. Nah catat berapa itu? Ketika dimasukkan berapa? Volumenya berapa? 30. Udah ya, lanjutkan. Memasukkan di situ. Jadi berapa? Ini skalanya jadi berapa? 0,3. 0,3. Tulis 0,3 di situ. Udah. Nah, terus ini kan yang tumpah tadi. Nah, ini berapa di sini? 2 toh? Ini volume yang dibakar. Ya. Oke. Berikutnya sudah ya. Untuk praktikum pertama sudah selesai ya. Sudah? Nah, selanjutnya aktivitas kedua ya. Nah, silakan kalian ambil telur di sana ya. Untuk aktivitas kedua, silakan kalian amati itu alat dan bahannya. Silakan. Silakan ngambil telurnya ya. Sudah dapat telur dan gelasnya semuanya? Sudah isi air? Nah, berikutnya, nah ini kan airnya sama semua ya, masih murni ya. Nanti untuk gelas pertama silahkan tidak perlu ditambahkan garam. Kemudian gelas kedua kalian tambahkan garam 2 sendok. Yang ketiga nanti silahkan kalian berikan garam 5 sendok. Nah, nanti apa yang terjadi kalian bisa tuliskan di situ ya, langkah kerjanya dituliskan dan tabelnya diisi. Oke, silakan. Ini aku di sini. Masukkan, coba. Gimana yang terjadi? Lumayan ya. Iya. Ya langsung celupkan aja. Nah, lebih terapung lagi ya ini ya berarti. Berarti di situ yang banyak garamnya gimana? Yang lebih banyak daripada yang Bagus. Ada yang pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, silahkan diisikan ya. Saya udah 2 sendok Pak. Di sini 2 sendok. Satu. Oke ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada masalah? Oke.
selanjutnya. Oke. Wih, ini keren ya. Yang ada garamnya gimana posisinya? Yang ini melayang. Kenapa melayang? Cuma banyak nggak tadi garamnya? 2 sendok. Yang ini? Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Berarti semakin banyak garamnya berarti ya, makin terapung. Berarti daya dorong ke atasnya semakin Oke, tadi kalian sudah melakukan ini ya, dua-duanya udah semuanya? Nah, silahkan berikutnya alat-alat dan bahan-bahan kalian kembalikan ke posisi semula dengan rapi seperti sebelum kalian mengambil ini. Nah. Oke, kemudian setelah itu nanti kalian kembali duduk kayak sebelum kalian berkelompok tadi. Oke, paham? Oke. Sudah dikembalikan semuanya? Ya. Sudah duduk sesuai dengan awal tadi? Ya. Oke, selanjutnya tadi kan kalian sudah melakukan percobaan ini dan ini ya. Nah, berikutnya adalah mempresentasikan hasil percobaan. Silakan kalian presentasikan hasil percobaan kalian di depan kelas. Kelompok berapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya? Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 8E. Kelompok 7 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil percobaan praktik kami. Perkenalkan, nama saya Maisha Putih Grati dari kelas 8C. Perkenalkan, saya Rahma. Saya Devika Putri Rahmawati dari kelas 8C. Saya Fahdan Sudra dari kelas 8C. Berdasarkan uraian di pengamatan, apakah kalian menemukan permasalahan? Tuliskan permasalahan yang kalian temukan dalam bentuk pertanyaan. 1. Apa yang menyebabkan kapal tidak tenggelam padahal terbuat dari baja? 2. Apa yang mempengaruhi posisi benda? Massa jenis kapal lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Yang kedua, massa jenis bulan. Langkah kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Timbang beban menggunakan dinamometer. Catat berat benda yang terukur. Ketiga, dengan beban yang sama, masukkan beban ke dalam zat cair. Catat berat benda ketika di dalam air tersebut. Keempat, ulangi langkah nomor 2 dan nomor 4 dengan menggunakan beban yang berbeda masanya. Data hasil pengamatan. Tabel aktivitas 1. 1. Berat beban di udara atau WU adalah 2. Berat badan di air atau WA adalah 1,7. FA-nya sama dengan 0,3 Newton. Volume zat cair yang dipindahkan adalah 30 mili. 2. Berat beban di udara 3,5. Berat beban di air 3. FA-nya 0,5 Newton. Volume zat cair yang dipindahkan 50 mili. 3. Berat beban di udara 0,5, berat beban di air 0,4, FA-nya 0,1. Volume zat cair yang dipindahkan adalah 10 mm. Apakah berat benda di udara sama dengan berat benda saat ditimbang di air? Tidak, di udara lebih besar masanya daripada di air. 2. Berdasarkan tabel aktivitas 1, bagaimana hubungan antara besarnya gaya aku dengan volume air yang tumpah? Semakin besar volume air yang tumpah, maka semakin besar pula gaya Archimedesnya. Berdasarkan kajian literatur, apa persamaan yang digunakan untuk menentukan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda? WCP sama dengan ρGP. Keterangan WCP berat zat cair yang tumpah, ρGP massa jenis zat cair,
Prinsip volume benda yang dipindahkan. B. Percepatan gravitasi. Bagaimana perbandingan besarnya gaya ke atas dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda? Sama. Tuliskan bagaimana pernyataan dari hukum Archimedes berdasarkan hasil percobaan. Suatu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindah atau tumpah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 7. Luar biasa. Apresiasi untuk kelompok 7 ya, tadi sudah praktik dengan baik beberapa hal. Oke, mungkin untuk menguatkan ada satu kelompok lagi yang mau mempresentasikan, silahkan. Ya, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Gabriel Caksono, absen 3. Saya Dika Suprotama, absen 2. Saya bisa Zainita Putri, absen 15. Saya Lilis Putri, absen 20. Di sini kita akan mempresentasikan hasil pengamatan kita. Aktivitas 2. Langkah kerja 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan air ke dalam gelas. 3. Gelas 1 diisi tanpa garam. 4. Gelas 2 diisi garam 2 sendok makan. 5. Gelas 3 diisi garam 5 sendok makan. 6. Masukkan telur pada masing-masing gelas. 7. Catat perbedaan yang terjadi pada posisi telur. Data hasil pengamatan. Bahan 1. Bahan larutan air. Jumlah garam yang dituangkan ke gelas tidak ada. Posisi telur dalam larutan tenggelam. 2. Bahan larutan air dan garam. Jumlah garam yang dituangkan ke gelas 2 sendok makan. Posisi telur dalam larutan melayang. 3. Bahan larutan air dan garam. Jumlah garam yang dituang ke dalam gelas 5 sendok makan. Posisi telur dalam larutan pengapung. Analisis data aktivitas 2. 1. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh pemberian garam pada air? Pemberian garam menyebabkan telur mengapung. 2. Berdasarkan hasil percobaan dan dikaitkan dengan kajian literatur, bagaimana perbandingan massa jenis zat cair dan massa jenis telur? Karena pemberian garam membuat massa jenis air menjadi lebih besar sehingga menyebabkan telur tersebut mengapung ke atas. 3. Bagaimana hubungan antara massa jenis zat cair dengan gaya ke atas? Berbanding lurus, semakin besar massa jenis zat cair maka gaya ke atasnya juga semakin besar. Kesimpulan: berdasarkan seluruh kegiatan yang telah kamu lakukan, buatlah kesimpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa 1. Berat benda yang ditimbang di udara beratnya akan lebih besar dari berat benda yang ditimbang di dalam air karena adanya gaya dorong ke atas. Besarnya gaya ke atas sama besarnya dengan berat zat cair yang dipindahkan. 2. Posisi benda dipengaruhi oleh massa jenis air, semakin besar massa jenisnya maka posisi benda semakin ke atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, luar biasa dari kelompok 2. Tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 7 dan kelompok 2. Mungkin ada beberapa yang perlu kita perdalam ya. Tadi pas di kelompok 7 mungkin rho itu dibaca P, itu bacanya rho ya. Jadi memang P sendiri, P itu tekanan hidrostatis,
rho itu massa jenis. Jadi gitu ya. Mungkin untuk klarifikasi, tapi udah bagus tadi, udah luar biasa bisa menemukan seperti itu. Kemudian untuk kelompok 2 tadi ada beberapa yang saya amati, yaitu membaca F dan P. Mungkin itu ya, ya enggak? Nah, nanti bisa ya untuk F dan P itu bedakan ya. Oke, karena itu nanti udah beda sih. Ada yang ditanyakan tentang praktikum yang sudah kalian lakukan? Tidak ada. Oke, mari kita perkuat ya pemahaman kita. Yang pertama, nah, apa itu hukum Archimedes? Yaitu bunyinya gini ya. Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, dirumuskan FA sama dengan WU pen WA. Jadi dengan keterangan bahwa FA itu gaya ke atas, WU itu berat benda di udara, WA itu berat benda di zat cair. Dari sini kita udah tahu sesuai yang ditemukan tadi oleh beberapa kelompok tadi, kelompok 2 dan 7 yang sudah presentasi tadi, yaitu bahwa berat benda di udara itu lebih besar daripada berat benda di dalam. Di sini belum ada yang ditanyakan atau sudah ada? Atau paham? Paham? Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, yang mempengaruhi keadaan benda tadi apa? Ya. Ini ya, kalau dia mengapung berarti apa? Karena apa? Gaya apungnya lebih besar dari berat bendanya. Kalau melayang, gaya apungnya sama dengan berat bendanya. Kalau tenggelam, gaya apungnya lebih kecil dari berat bendanya. Makanya benda itu, kapal selam itu bisa diatur sedemikian rupa. Nah, faktor yang mempengaruhi gaya apung apa aja? Di sini ada massa jenis, kemudian ada massa jenis zat cairnya loh ya, bukan bendanya. Kemudian volume benda yang tercelup dalam zat cair yang tercelup. Kemudian ada percepatan gravitasi. Ada 3 itu. Nah, tadi di awal kan kita ada masalah ya. Nah, kita selesaikan coba masalah tadi. Apa? Bagaimana sebuah kapal yang besar dan terbuat dari baja dapat terapung di permukaan laut, padahal sebuah jarum yang sangat kecil saja justru tenggelam. Tadi dijawab oleh Mas Jaki, karena di kapal itu ada rongganya. Itu bisa ya. Nah, lebih tepatnya gini ya. Nah, kapal laut dapat terapung karena kapal laut dapat memindahkan air. Memindahkan air laut yang cukup besar sehingga mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Nah, ini itu kan. Nah, itu sama itu. Nah, itu ya. Masalah yang kedua, bagaimana bisa manusia bisa terapung di laut tanpa menggunakan pelampung? Apakah yang membuat hal ini bisa terjadi? Tadi sudah dijawab. Nah, benar sekali tadi jawabannya, yaitu massa jenis air laut lebih besar dari massa jenis tubuh manusia, sehingga gaya ke atas air laut itu lebih besar dari berat tubuh manusia itu. Hal itu yang menyebabkan manusia bisa mengapung di laut mati. Mungkin dari yang sudah kita pahamkan tadi, yang sudah kita perdalam tadi, ada yang mau ditanyakan, mungkin masih mengganjal di pikiran kalian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Oh ya, silakan Mas Andika. Bagaimana jika telurnya diganti dengan batu? Yang dimasukkan itu batu gitu? Iya. Oh ya. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi tidak bisa ya. Karena kenapa? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena ini ya, perbedaannya massa jenis itu mereka gitu ya, perbedaan massa jenis kedua zat itu sangat jauh. Makanya tidak bisa misalnya diganti dengan, karena air dengan karena telur dengan air itu massa jenisnya tidak jauh berbeda, makanya bisa untuk kegiatan hari ini tadi gitu ya. Oke. Bagus Mas Andika tadi pertanyaannya. Ada lagi yang lainnya? Tidak. Oke. Selanjutnya adalah penerapan hukum Archimedes, yaitu bisa di sini ada balon udara bisa terbang itu karena massa jenis udara dalam balon udara itu lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya. Kemudian ada kapal laut, tadi udah kita jelaskan. Kemudian ada kapal selam. Ya, karena kita sudah melalui
beberapa tahap sampai di akhir ini ada evaluasi. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi. Silahkan HP-nya dikeluarkan semuanya. Untuk evaluasi akhir atau post-test, nah silahkan kalian join sesuai kode yang ada di layar ya, silahkan. Nah silahkan mulai yang mengerjakan. Sudah selesai semua? Kita lihat hasilnya ya. Ini luar biasa ya. Sempurna. Selamat ya untuk anak-anak semuanya. Ya, tentunya ini ya evaluasi sudah kalian lalui ya. Nah, untuk yang tadi Mbak Haura, terus Mas Isnan sama Mbak Hansa, nanti saya beri apresiasi setelah kegiatan belajaran ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu refleksi ya. Silahkan tuliskan di sini di Padlet ini apa refleksi pembelajaran hari ini ya. Semuanya sudah mengisi tadi, bisa kita baca menyenangkan. Mungkin ada satu yang mau menyampaikan untuk pembelajaran hari ini secara langsung. Saya Pak. Oh ya, silakan Mbak Gita. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan menarik. Semoga bisa diadakan lagi kembali. Oke, baik. Hari ini sudah selesai. Tadi kalian praktek, kemudian kalian mempresentasikan hasil, kemudian melakukan evaluasi, dan hasilnya luar biasa, lebih baik dari tes awal. Nah, selanjutnya jangan lupa kalian pelajari lagi materi hukum Archimedes ini di rumah. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tekanan pada zat gas, gitu ya. Nah, selanjutnya marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran IPA pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih Mas Angger sudah memimpin doa penutup hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.